Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 ingin menjelaskan tentang Customer Relationship Management. Dengan anggotakan saya Gifaria Aminuddin Fadli, ada Aditya Biah Putri, Ayu Lestari, dan Dita Maharani. Selanjutnya, kami akan menjelaskan tentang definisi masing-masing kata. Pertama itu ada customer. Customer itu adalah pelanggan atau langganan, merupakan suatu kata yang merujuk pada individu atau rumah tangga, perusahaan yang membeli barang atau jasa yang dihasilkan dalam ekonomi. Lalu, relationship itu adalah bentuk komunikasi dua arah antara pembeli dan penjual. Lalu yang terakhir ada manajemen. Manajemen yaitu proses perencanaan, organisasi, koordinasi, dan kontrol pada sumber daya agar tujuan tercapai secara efektif dan efisien. Lalu ada pengertian dari Customer Relationship Management, yaitu pengelolaan hubungan dua arah antara suatu perusahaan dengan orang yang menjadi pelanggan di perusahaan tersebut guna meningkatkan pelayanan dan kepuasan serta untuk mendapatkan pelanggan baru. Lalu selanjutnya ada definisi menurut beberapa ahli. Menurut Kotler dan Keller, manajemen Customer Relationship Management yaitu suatu proses mengelola informasi rinci tentang pelanggan, perorangan, dan semua titik kontak pelanggan secara seksama untuk memaksimalkan loyalitas pelanggan. Lalu menurut Schiffman dan Kanuk adalah salah satu cara perusahaan dalam membina relasi dengan para pelanggan dengan tujuan memelihara kesetiaan dan komitmen pelanggan untuk bisa tetap menggunakan produk perusahaan yang bersangkutan. Lalu menurut Amin Wijaya, suatu pendekatan yang menyeluruh untuk dapat menciptakan, memelihara, dan mengembangkan hubungan dengan pelanggan. Lalu yang terakhir adalah menurut Haryati, yaitu suatu rangkaian kegiatan yang sistematik yang terkelola sebagai usaha untuk semakin memahami, menarik perhatian, dan mempertahankan suatu loyalitas pelanggan yang menguntungkan atau most profitable customer untuk bisa mencapai pertumbuhan perusahaan yang sehat. Lalu ada beberapa fungsi dari Customer Relationship Management. Yang pertama adalah mengidentifikasi faktor-faktor yang sangat penting bagi pelanggan, lalu mengusung suatu falsafah customer oriented atau customer centric, lalu mengadopsi pengukuran yang berdasarkan sudut pandang pelanggan, lalu membangun berbagai proses ujung ke ujung dalam melayani pelanggan, lalu menyediakan suatu dukungan pelanggan yang sempurna, lalu menangani keluhan atau komplain pelanggan, lalu mencatat dan mengikuti semua aspek dalam suatu penjualan. Lalu yang terakhir adalah membuat suatu informasi holistik tentang informasi layanan dan penjualan dari pelanggan. Selanjutnya, tipe-tipe Customer Relationship Management. Yang pertama ada operasional, yaitu berkaitan dengan fungsi bisnis suatu perusahaan yang meliputi servis pelanggan, manajemen pesanan, invoice atau billing, manajemen dan otomatisasi penjualan. Yang kedua ada analytical, yaitu suatu aktivitas yang meliputi menyimpan, memindahkan, memproses, mengartikan, dan melaporkan data konsumen atau pengguna yang kemudian menganalisa apa yang mereka perlukan. Yang terakhir ada kolaborasi, yaitu aktivitas untuk menghubungkan semua komunikasi yang diperlukan, koordinasi, dan kolaborasi antara vendors dan customers. Tahapan Customer Relationship Management. Yang pertama ada mendapatkan pelanggan baru. Mendapatkan pelanggan baru dapat dicapai dengan jalan menyediakan akses informasi yang mudah bagi calon pelanggan. Ditambah lagi, perusahaan dapat menyediakan inovasi dan layanan yang menarik sehingga dapat menarik para pelanggan baru. Yang kedua, meningkatkan hubungan dengan pelanggan, exchange. Dalam meningkatkan hubungan dengan pelanggan yang sudah ada, perusahaan dapat melakukannya dengan memberikan pelayanan yang terbaik. Hal ini misalnya dengan jalan menerima dan menangani keluhan pelanggan serta memberi reward bagi pelanggan yang setia. Perusahaan juga dapat melakukan cross-selling atau upselling untuk meningkatkan penjualan perusahaan serta mengurangi biaya mencari pelanggan baru. Yang ketiga, mempertahankan pelanggan, retain. Perusahaan harus mampu mempertahankan pelanggannya dengan baik. Cara mendapatkan loyalitas pelanggan dapat dilakukan dengan berusaha memenuhi ekspektasi para pelanggan tersebut. Dimensi-dimensi hubungan dalam CRM. Yang pertama ada reliance atau kepercayaan.
Reliance adalah suatu keyakinan bahwa seseorang akan menemukan apa yang dia inginkan pada diri orang lain, dan bukan yang ia takutkan. Kepercayaan ini melibatkan perasaan aman dan yakin pada diri partner. Contohnya seperti menyerahkan suatu tugas kepada partner kerja dan menganggap tidak akan ada kendala yang terjadi. Yang kedua ada reliability atau keandalan, yaitu suatu kemampuan untuk memberikan jasa secara akurat sesuai dengan yang dijanjikan. Contohnya kemudahan dalam pembayaran suatu rekening. Yang ketiga ada responsiveness atau cepat tanggap, yaitu kemampuan karyawan untuk membantu konsumen menyediakan jasa dengan cepat sesuai dengan yang diinginkan customer. Contohnya seperti kecepatan dan ketanggapan karyawan dalam suatu proses pembayaran. Yang keempat ada two-way communication atau komunikasi dua arah, yaitu hubungan komunikasi dua arah antara karyawan dan pelanggan, serta memberikan respon tentang apa yang sedang dibicarakan. Contohnya seperti membicarakan tentang keluhan mengenai suatu pekerjaan. Yang kelima ada empati, pengertian, yaitu para karyawan harus memberikan perhatian secara individual kepada customer dan mengerti kebutuhan customer. Contohnya sikap petugas teknik pada para pelanggan dalam melaksanakan tugasnya. Istilah-istilah dalam CRM. Yang pertama, Cloud CRM. Cloud CRM juga dikenal sebagai CRM online. Saat CRM dan CRM berdasarkan suatu permintaan yang dikelola pada server eksternal atau penyedia layanan. Server ini juga dapat diakses melalui browser di internet dan dapat diakses di mana saja sehingga pekerjaan lebih fleksibel. Bahkan server cloud tidak memerlukan suatu instalasi dan pemeliharaan. Selama ada internet, semua orang dapat mencapai CRM dari perangkat dan tempat tertentu. Yang kedua, ada CRM Entity. CRM Entity adalah suatu perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola data pelanggan di sistem. Jadi isinya tentang database sebuah perusahaan, mulai dari nomor telepon, hingga catatan timbal. Selain itu, CRM juga memiliki template sebuah nama. Biasanya perusahaan juga menggunakan template kontak dan kontak atau biasanya disebut account. Manfaat Customer Relationship Management atau CRM. Yang pertama, ada mendorong loyalitas pelanggan. Aplikasi CRM ini memungkinkan perusahaan untuk mendayagunakan sebuah informasi dari semua titik kontak dengan pelanggan, baik via web, call center, ataupun lewat staf pemasaran dan pelayanan di lapangan. Yang kedua, mengurangi biaya. Dengan suatu kemampuan perusahaan dalam penjualan dan pelayanan, ada biaya yang bisa dikurangi, misalnya dengan memanfaatkan sebuah teknologi web. Aplikasi CRM ini juga memungkinkan penjualan atau pelayanan dengan biaya yang jauh lebih murah dalam sebuah skema program pemasaran dan spesifik yang terfokus, tertuju kepada para pelanggan yang tepat dan pada waktu yang tepat pula. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi operasional. Otomatisasi penjualan dan suatu proses layanan dapat mengurangi risiko turunnya kualitas pelayanan. Penggunaan teknologi web dan call center misalnya akan dapat mengurangi hambatan birokrasi dan biaya serta proses administratif yang mungkin timbul. Keempat, ada peningkatan time to market. Aplikasi CRM ini juga memungkinkan kita membawa produk ke pasar dengan lebih cepat, dengan informasi pelanggan yang lebih baik. Dengan sebuah kemampuan penjualan melalui web, maka hambatan waktu, geografis, sampai ketersediaan sumber data dapat dikesampingkan untuk bisa mempercepat penjualan produk tersebut. Yang terakhir, ada peningkatan pendapatan. Aplikasi CRM ini menyediakan berbagai informasi untuk meningkatkan pendapatan dan keuntungan perusahaan. Dengan aplikasi CRM ini, kita dapat melakukan penjualan dan pelayanan melalui website sehingga peluang dari para penjual secara global tanpa perlu menyediakan upaya khusus untuk mendukung penjualan dan pelayanan tersebut. Selanjutnya ada jenis fasilitas CRM. Yang pertama ada call center.
pelacakan, pencatatan, dan penyimpanan pada suatu informasi pelanggan, sistem CRM di call center dapat menyusun interaksi antara perusahaan dan pelanggan dengan menggunakan analisis dan indikator kinerja utama untuk bisa memberikan informasi pengguna di mana untuk dapat fokus pemasaran kepada mereka dan layanan pelanggan. Tujuannya adalah untuk dapat memaksimalkan pendapatan rata-rata per pengguna, menurunkan tingkat churn, dan mengurangi hal yang menganggur dan tidak produktif kontak dengan pelanggan. Perangkat lunak CRM ini juga dapat digunakan untuk dapat mengidentifikasi dan menghargai pelanggan setia selama periode waktu tertentu. Yang kedua ada business to business. Sistem CRM ini juga diciptakan untuk sebuah bisnis customer centric. Mereka dapat diterapkan untuk lindungan B2B atau B2B untuk bisa merampingkan dan meningkatkan kondisi manajemen pelanggan. Untuk tingkat terbaik dari suatu operasi CRM dilindungi B2B, perangkat lunak harus bisa pribadi dan disampaikan pada tingkat individu. Yang ketiga ada media sosial. Disajikan bukti pada peningkatan yang signifikan dalam penggunaan situs jejaring sosial, terutama di kalangan anak muda. Hal ini dapat menyebabkan perusahaan untuk menggunakan situs ini untuk menarik perhatian pada produk mereka, jasa, dan merek, dengan tujuan yang membangun hubungan pelanggan untuk meningkatkan permintaan. Yang keempat, ada jenis lain. Untuk usaha kecil, sistem CRM ini dapat terdiri dari sistem pengelolaan kontak yang mengintegrasikan email, dokumen pekerjaan, fax, dan penjadwalan untuk suatu akun individu. Serta CRM tersedia untuk suatu pasar tertentu. Sering fokus pada manajemen acara dan hubungan pelacakan yang tertentang dengan keuntungan finansial atas investigasi. Selanjutnya ada kelebihan Customer Relationship Management. 1. Menjaga pelanggan yang sudah ada. 2. Menarik pelanggan baru. 3. Cross-selling, yakni menjual produk lain yang mungkin dibutuhkan pelanggan berdasarkan pembeliannya. 4. Upgrading, yakni menawarkan status pelanggan yang lebih tinggi. Kelima, dapat mengidentifikasi kebiasaan pelanggan untuk menghindari penipuan. 6. Mengurangi resiko operasional karena data pelanggan tersimpan dalam satu sistem. 7. Respon yang lebih cepat ke pelanggan. 8. Meningkatkan efisiensi karena otomasi proses. 9. Meningkatkan kemampuan melihat dan mendapatkan peluang. Selanjutnya ada kekurangan Customer Relationship Management. 1. Menghilangkan unsur manusia dalam perusahaan. 2. Adanya kemungkinan kendala keamanan. 3. Perlu adanya pelatihan. 4. Memerlukan biaya untuk dukungan teknis. 5. Adanya kemungkinan kehilangan data. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Jika kalian ada yang ingin ditanyakan, silakan tulis pertanyaan kalian di kolom komentar. Terima kasih.